Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan Rajab yang penuh berkah ini, kehidupan Anda semakin bahagia, diberkahi, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah anak yatim piatu yang akhirnya sukses ditolong oleh Ratu Buaya Putih. Berikut Diva kisahkan untuk Anda. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pelukan perbukitan, jauh dari kebisingan kota, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Danu. Desa itu seperti terpisah dari dunia. Hanya dihiasi suara burung di pagi hari dan gemericik sungai yang berkelok di pinggirannya. Namun, keindahan itu kontras dengan kenyataan hidup Danu yang penuh dengan kesunyian dan penderitaan. Danu adalah anak lelaki berusia 15 tahun yang telah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Rumahnya, yang lebih pantas disebut gubuk, berdiri rapuh di tepi sungai. Atapnya berlubang. Temboknya hanya bilik bambu yang telah lapuk oleh hujan dan waktu. Namun, gubuk itu menjadi satu-satunya tempat ia berlindung dari dunia yang tampaknya telah melupakan keberadaannya. Setiap pagi, ketika embun masih menggantung di daun-daun, Danu memulai hari dengan perjalanan yang sama, menyusuri jalan desa yang berdebu dengan sebuah karung lusuh di punggungnya. Ia mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat sampah atau pinggir jalan. Tangannya yang kecil sudah terlatih memilah-milah botol plastik, kaleng, atau kertas bekas yang bisa ia jual ke pengepul. Hasil dari pekerjaannya seringkali tidak mencukupi. Dengan uang yang ia peroleh, Danu hanya mampu membeli sedikit makanan. Itu pun kadang hanya cukup untuk makan sekali sehari. Terkadang ia terpaksa tidur dengan perut kosong, ditemani suara deras air sungai yang menderu seperti ironi atas kelaparan yang ia rasakan. Warga desa sering melihatnya lalu lalang, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Anak-anak seusianya mengejeknya sebagai pemulung kotor, mengolok-olok pakaiannya yang lusuh dan tubuhnya yang kurus. Orang dewasa hanya menganggapnya sebagai beban, anak yatim piatu yang tidak punya masa depan. Dunia Danu seperti diisi oleh kesepian yang memeluk erat tanpa henti. Namun, ada sesuatu yang luar biasa dalam diri anak itu, keteguhan hati yang sulit dijelaskan. Setiap malam, di bawah bintang-bintang yang berkelip di langit desa, ia sering termenung, memandang sungai yang terus mengalir tanpa henti. Danu percaya, seperti sungai yang tak pernah berhenti bergerak, hidupnya pun akan terus berjalan, entah kemana arahnya. Di balik segala keterbatasannya, ada harapan kecil yang selalu ia simpan. Harapan bahwa mungkin suatu hari nanti, dunia akan memperlakukannya dengan lebih baik. Mungkin esok akan ada secercah cahaya yang mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Namun, hari-hari yang ia jalani terasa berat, bahkan terlalu berat untuk anak seusianya. Ketika hujan deras mengguyur desa, gubuknya tidak mampu melindungi dirinya. Air menggenang di lantai tanah, membasahi tempat tidurnya yang hanya berupa tikar tipis. Di sudut ruangan, Danu duduk memeluk lututnya, menggigil kedinginan. Tapi, ia tidak menangis. Ia hanya menunduk, menatap lantai tanah yang basah, sambil menunggu hujan berhenti. Hidup Danu adalah cerita tentang perjuangan yang tidak terlihat, tentang sebuah jiwa kecil yang bertahan di tengah dunia yang tampaknya telah melupakannya. Di setiap langkahnya, di setiap tarikan napasnya, Danu membawa harapan, meskipun ia sendiri tidak tahu kemana harapan itu akan membawanya. Bab pertama kehidupan Danu adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan liku. Sebuah kisah yang tidak hanya menggambarkan kesedihan, tetapi juga kekuatan seorang anak untuk tetap berdiri meskipun dunia terus-menerus menjatuhkannya. Dan di ujung jalan itu, di mana kesunyian dan ketidakpastian bertemu, sesuatu yang luar biasa sedang menunggu. Sesuatu yang akan mengubah hidup Danu selamanya. Hari itu, langit di desa kecil itu tampak kelabu. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma hujan yang sudah dekat. Gubuk kecil tempat Danu tinggal mulai berderak setiap kali angin menerpa. Tidak ada dinding yang cukup kuat untuk menahan hawa dingin yang menyelinap masuk, dan atapnya yang berlubang siap-siap menyerah ketika hujan datang. Ketika hujan mulai turun dengan deras, Danu tidak memiliki banyak pilihan. Ia duduk meringkuk di sudut ruangan, kedua lengannya melingkari lutut untuk sedikit menghangatkan tubuhnya. Air hujan perlahan merembes masuk, menggenangi lantai tanah yang sudah lama tidak layak disebut rumah. Namun, Danu tetap diam. Matanya menatap satu titik di lantai, kosong, seperti memaksa dirinya untuk menerima apa yang terjadi tanpa keluhan. Di tengah deru hujan yang menghantam atap, suara deras air sungai yang berada tak jauh dari rumahnya seolah memanggil-manggil.
mengingatkan bahwa waktu akan terus berjalan meskipun hidupnya terasa terhenti. Dalam keheningan yang terisi oleh gemuruh alam, Danu merasakan sesuatu di dalam hatinya, sebuah tekad kecil untuk tetap bertahan. Keesokan harinya, hujan telah reda, menyisakan genangan di jalanan desa. Danu, dengan karung lusuhnya, melanjutkan rutinitas yang sama. Ia menyusuri jalan desa yang penuh lumpur, mencari barang-barang bekas yang mungkin bernilai. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban di pundaknya, tetapi juga karena rasa lapar yang terus menghantui. Namun, hari itu berbeda. Di pinggir jalan yang basah, di bawah pohon besar yang menjulang, Danu melihat seorang nenek tua duduk sendirian. Pakaian nenek itu basah, tubuhnya gemetar karena dingin. Wajahnya yang keriput tampak penuh dengan kelelahan. Saat Danu mendekat, ia melihat tatapan mata nenek itu, sebuah tatapan yang lebih kosong dari tatapannya sendiri. Danu berhenti di tempat, memperhatikan nenek itu. Di dalam kantongnya hanya ada sebungkus nasi, satu-satunya makanan yang ia simpan untuk malam nanti. Namun, melihat kondisi nenek itu, Danu tidak berpikir panjang. Dengan tangan kecilnya, ia mengeluarkan bungkus nasi tersebut dan menyerahkannya kepada sang nenek. Sang nenek memandang Danu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang gemetar menerima nasi itu seperti menerima sebuah berkah yang tak terduga. Tanpa berkata banyak, nenek itu menunduk dalam-dalam, mengucapkan terima kasih dengan suara lirih yang hampir tenggelam oleh angin pagi. Danu hanya tersenyum tipis dan melangkah pergi, meninggalkan nenek itu untuk menikmati makanan yang baru saja ia berikan. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Di tengah rasa laparnya, ada kehangatan yang perlahan memenuhi hatinya. Ia merasa, untuk pertama kalinya, dirinya bisa membuat orang lain tersenyum. Saat malam tiba, Danu berjalan pulang dengan langkah lemas. Hujan tidak lagi turun, namun hawa dingin tetap menusuk. Di depan gubuknya, ia berhenti. Matanya membelalak lebar. Tepat di depan pintu rumahnya, seekor buaya putih besar berbaring dengan tenang. Danu mundur beberapa langkah, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Namun, buaya itu tidak bergerak. Ia hanya diam, seperti menunggu sesuatu. Lalu, tiba-tiba, tubuh buaya itu mulai bersinar. Cahaya hijau yang terang memancar, menyinari seluruh area di sekitarnya. Danu mengangkat tangannya, melindungi matanya dari cahaya yang menyilaukan. Ketika ia menurunkan tangannya, buaya itu telah berubah menjadi sosok seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang, dengan rambut hitam yang terurai dan wajah yang memancarkan ketenangan. Danu terpaku. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Wanita itu melangkah mendekat, senyumnya lembut namun penuh kewibawaan. "Jangan takut, Danu," ucapnya dengan suara yang menenangkan. Di malam yang sunyi itu, sebuah pertemuan ajaib terjadi. Pertemuan yang akan mengubah hidup Danu selamanya. Malam itu, di bawah langit desa yang gelap dan dingin, kehidupan Danu berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sosok wanita yang muncul dari cahaya buaya putih berdiri di hadapannya. Wanita itu tidak seperti manusia biasa. Ada keanggunan dan kewibawaan dalam setiap gerakannya. Rambut hitam panjangnya terurai lembut, berpadu dengan gaun putih yang seolah memancarkan cahaya dari dalam. Danu, dengan tubuh yang gemetar karena campuran rasa takut dan kagum, hanya bisa berdiri terpaku. Wanita itu tersenyum lembut, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Danu, hidupmu tidak akan selamanya seperti ini," katanya. "Aku adalah Ratu Buaya Putih, dan aku telah melihat kebaikan hatimu. Ketika kau memberikan nasi terakhirmu kepada nenek tua itu, kau menunjukkan bahwa meskipun hidupmu penuh dengan kesulitan, hatimu tetap dipenuhi dengan kebaikan. Karena itu, aku datang untuk membantumu." Sebelum Danu bisa bertanya, wanita itu mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah peti kecil muncul di depan Danu. Peti itu dihiasi ukiran-ukiran rumit yang memancarkan cahaya hijau samar. "Ini adalah anugerah untukmu," lanjutnya. "Gunakanlah dengan bijak. Harta ini bukan hanya untuk mengubah hidupmu, tetapi juga untuk membantu mereka yang membutuhkan." Danu menatap peti itu dengan takjub, tetapi juga dengan keraguan. Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasa? Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, wanita itu tersenyum sekali lagi dan mulai memudar bersama cahayanya. Dalam hitungan detik,
Malam yang sebelumnya terang kini kembali gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang lembut. Peti itu tetap ada, bersandar di pintu gubuknya, seolah menjadi bukti bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi. Pagi berikutnya, Danu duduk di lantai tanah gubuknya, menatap peti kecil itu. Ketika ia membukanya, matanya membelalak. Di dalamnya ada emas dan uang dalam jumlah yang tak pernah ia bayangkan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa hidupnya baru saja berubah. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah tanggung jawab besar. Hari itu, dengan hati-hati, Danu menggunakan sebagian kecil dari uang itu untuk membeli makanan di pasar. Untuk pertama kalinya, ia bisa menikmati makanan yang layak tanpa harus memulung terlebih dahulu. Namun, di tengah rasa syukur itu, ia tidak bisa melupakan pesan Ratu Buaya Putih. Gunakan dengan bijak. Danu memutuskan untuk memulai sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dengan modal yang ia miliki, ia membuka sebuah warung kecil di tepi jalan desa. Awalnya, warung itu sederhana, hanya meja kayu, beberapa kursi, dan beberapa piring makanan. Namun, makanan yang ia sajikan penuh dengan cita rasa dan kerendahan hati, membuat banyak warga desa mulai tertarik datang. Orang-orang yang dulu memandang rendah Danu kini mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Mereka yang pernah mengejeknya sebagai pemulung kotor, kini duduk di warungnya, menikmati makanan yang ia sajikan dengan senyuman. Danu tidak menyimpan dendam kepada mereka. Sebaliknya, ia melayani setiap orang dengan ramah, seolah kesalahan masa lalu tidak pernah terjadi. Namun, di balik kesuksesan kecil itu, Danu tetap menyimpan rasa takut. Ia tahu bahwa dunia tidak selalu adil, dan ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa keberuntungan ini akan bertahan. Setiap malam, sebelum tidur, ia menatap peti kecil itu dengan perasaan campur aduk. Apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahuinya? Akankah mereka merebutnya? Atau, lebih buruk lagi, akankah ia lupa diri dan menjadi orang yang tamak? Malam-malam itu sering ia habiskan dengan doa, memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk tetap rendah hati dan bijaksana. Di dalam hatinya, Danu tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Harta yang ia terima bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang menanti di depan, satu hal yang ia yakini, hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar bertahan. Ada harapan yang mulai tumbuh, seperti matahari yang perlahan muncul dari balik kabut pagi. Waktu berlalu dengan cepat. Danu, yang dulunya seorang anak yatim piatu dengan kehidupan penuh kesulitan, kini telah menjadi simbol harapan di desanya. Warung kecil yang ia dirikan dengan penuh perjuangan kini berkembang menjadi usaha yang lebih besar, menarik perhatian banyak orang. Makanan sederhana yang ia sajikan di warungnya tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menyentuh hati mereka yang datang, karena Danu selalu melayani dengan senyum tulus dan sikap rendah hati. Masyarakat desa yang dulu memandangnya rendah kini menghormatinya. Anak-anak yang pernah mengejeknya kini duduk di warungnya, menikmati hidangan sambil tertawa bersama. Namun, Danu tidak pernah merasa sombong. Ia mengingat masa lalunya sebagai pelajaran berharga, mengajarkan bahwa kebaikan dan kerja keras akan selalu membawa cahaya di tengah kegelapan. Kehidupannya tidak hanya diisi oleh kesuksesan materi. Danu bertemu seorang wanita bernama Sinta, seorang guru desa yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Sinta melihat ketulusan Danu dan mendukung setiap langkahnya. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana, dihadiri oleh warga desa yang kini memandang Danu sebagai inspirasi. Bersama Sinta, Danu tidak hanya membangun kehidupan, tetapi juga membantu orang-orang di sekitarnya, memastikan bahwa anugerah yang ia terima juga dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Malam-malam Danu sering ia habiskan dengan bersyukur. Ia duduk di depan rumahnya, memandang bintang-bintang di langit sambil mengingat pesan Ratu Buaya Putih, gunakan anugerah ini untuk kebaikan. Pesan itu menjadi pedoman hidupnya, menjaga agar hatinya tetap rendah hati meski kehidupannya telah berubah. Di saat ia merenung, Danu sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta yang ia miliki, tetapi dari kesempatan untuk berbagi, mencintai, dan menjalani hidup dengan penuh syukur. Masa lalunya yang penuh perjuangan menjadi pengingat bahwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilalui selama ada kebaikan hati dan harapan di dalam diri. Kisah Danu adalah cerita tentang perjalanan dari kegelapan menuju cahaya, tentang kekuatan ketulusan dan kerja keras dalam menghadapi kesulitan. Di balik setiap penderitaan,
Selalu ada kesempatan untuk bangkit dan meraih kehidupan yang lebih baik. Dan seperti aliran sungai yang terus mengalir tanpa henti, kehidupan akan selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik, selama kita percaya dan berbuat baik. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kita tidak hanya bertahan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga menjadi inspirasi yang tak terlupakan.